Selamat pagi. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bila memerlukan informasi untuk ingin menjadi anggota jemaat, silakan menghubungi kantor gereja dengan WA 0823 21694727. Kebaktian Umum GKI Gatot Subroto hari ini Minggu 5 Oktober dilayani oleh Pendeta M. Tri Hyartoro dari GKI Kebonjati. Pemilihan calon penatua. Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto memohon kesediaan seluruh anggota jemaat Sidi GKI Gatot Subroto untuk ikut mengambil bagian dalam memberikan usulan nama bakal calon penatua masa pelayanan 2026 sampai 2029 dengan memperhatikan syarat-syarat pencalonan penatua yang tercantum dalam warta jemaat. Jemaat dapat mengisi formulir fisik yang disediakan di gereja atau di e-formulir yang dibagikan di e-warta GKI Gatsu. Batas akhir pengumpulan usulan nama bakal calon penatua hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Cuti pendeta. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Gatot Subroto bahwa pada tanggal 1 Oktober 30 Desember Penatua Nadia Dewi Natalia melaksanakan cuti melahirkan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Penatua Debbie. Kebaktian rumah tangga. Kami mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat GKI Gatot Subroto untuk menghadiri ibadah rumah tangga pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 6.00 18.00. Bagi jemaat yang berada di wilayah timur dapat mengikuti ibadah rumah tangga yang bertempat di kediaman keluarga Bapak Dewanto, Jalan Merkuri Utara 5 nomor 32 Margahayu Utara. Dan bagi jemaat yang berada di wilayah barat dapat mengikuti ibadah rumah tangga yang bertempat di kediaman keluarga Ibu Suharti, Jalan Garu 5 nomor 3, Kebaktian 1. Pemberkatan nikah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 di GPIB Zebaot Bogor akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Dwi Kurniawan, anggota jemaat GKI Gatot Subroto, dengan Jessica Meliala, anggota jemaat GPIB Zebaot Bogor. Apabila ada anggota jemaat yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata laksana GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 12 Oktober 2025 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas. Pada hari Sabtu 15 November 2025 di GKI Gatot Subroto akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Jason Christian, anggota jemaat GKI Gatot Subroto, dengan Catherine Jonathan, anggota jemaat GKI Gatot Subroto. Apabila ada anggota jemaat yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata laksana GKI, keberatan berdasarkan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 2 November 2025 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Majelis Jemaat akan mengadakan sakramen baptisan kudus anak pada tanggal 25 Desember 2025.
Bagi para jemaat atau orang tua yang memiliki anak namun belum mendapatkan sakramen baptisan anak, GKI Gatot Subroto membuka pendaftaran untuk mengikuti sakramen baptisan anak. Berdasarkan paling lambat hari Minggu 7 Desember 2025, formulir pendaftaran dapat diambil di kantor gereja atau dapat menghubungi nomor WhatsApp kantor gereja. Kebutuhan rumah pastori. GKI Gatot Subroto sedang mencari rumah pastori dengan syarat jarak kurang lebih 5 km dari gereja dan akses jalan mudah dilalui. Jemaat dapat memberikan informasi terkait kepada majelis jemaat atau tim pembangunan. Acara bulan keluarga. Kami mengajak seluruh jemaat GKI Gatot Subroto untuk mengikuti rangkaian acara bulan keluarga, yaitu lomba memasak nasi goreng peserta pria pada hari Minggu 12 Oktober 2025 setelah KU2 di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini, kita akan memulai kebaktian hari ini.
Mari para jemaat kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita hari ini. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama beribadah kepada Allah kita dengan satu pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Bertumbuh dalam iman. Melalui tema ini, umat diajak menyadari peran keluarga dalam menanamkan benih iman bagi setiap anggota di dalamnya. Umat memiliki iman yang relevan dengan tantangan, pergumulan, dan panggilan hidupnya, sehingga mampu menunjukkan kualitas hidup sebagai orang beriman. Kolose 2 ayat 6-7. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dunia, di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh
dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berbahagialah kita yang berserah kepada Kristus dan mengakui segala dosa kita. Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Mari kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi.
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami menunduk di hadapan-Mu, seraya mengakui kesalahan kami, kelemahan dan kelalaian kami, baik dalam pikiran kami, hati kami, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian berita anugerah dari Tuhan, damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan pimpin langkahnya.
indah bila Tuhan membimbingnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh berada di hadapan-Mu dan kami mengucapkan syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami tahu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami itu selalu dengan disertai oleh berbagai macam anugerah-Mu. Oleh karena itulah saat ini kami meluangkan waktu, kami meringankan langkah, kami berangkat dari rumah kami masing-masing, lalu kami berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Dan di sini rasa syukur kami lanjutkan dengan jalan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Dan sekarang Tuhan, rasa syukur kami makin bertambah-tambah karena Tuhan mau memberi kepada kami kesempatan untuk boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, saat ini Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja di dalam diri kami masing-masing, menolong dan memampukan kami, membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan dan juga makin baik di mata sesama kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Habakuk 1 sampai dengan 4, dilanjut dengan Habakuk 2, 1 sampai dengan 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikian sabda Tuhan.
Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bermazmur dari Mazmur 37. Sukacitalah karena Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ke 14. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat ke-1 sampai ke 4. Baik, maaf. 2 Timotius 2 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah dan yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita hari ini terambil menurut Lukas pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Demikian kesaksian Lukas kepada kita. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.
Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bertumbuh dalam iman. Ngomong-ngomong soal iman, menurut saudara gampang atau susah? Gampang atau susah? Atau gampang susah? Bisa susah-susah gampang, tapi bisa juga gampang susah. Sederhananya aja, ini bercanda doang dulu ya. Kalau hari ini temanya bertumbuh. Tapi kalau kita baca ayat Alkitabnya tadi bertumbuh atau bertambah? Lalu kalau ditanya apa bedanya bertambah sama bertumbuh? Nah, nggak tahu nih apa maksud penulis liturgi ini. Wong di Alkitabnya bertambah, sekarang berubah jadi bertumbuh gitu ya. Ya tapi itu bercanda aja saudara ya. Tapi yang jelas adalah bahwa ya bertambah, bertumbuh ataupun katanya apapun kita ngomongin iman ya saudara. Nah saudara-saudara, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata tambah, maka berarti ada kata kurang. Jadi iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya. Dan kalimat kalau iman berkurang itu biasanya kita zaman dulu, kekristenan kita rada beberapa tahun yang lalu, itu sering dipakai untuk ya tanda petik melecehkan kita. Iya kan? Pernah Bapak Ibu punya pengalaman, kamu anggota mana? GKI. GKI singkatan apa? Dulu saudara-saudara dulu loh ya, saya nggak bilang sekarang nggak berani lagi mereka. Tapi dulu GKI itu sering diberi singkatan gereja kurang iman. Berarti mereka yang mengatakan berarti merasa imannya enggak kurang, tambah terus. Tapi kalau mereka misalnya kita tanya apa sih ukurannya iman yang bertambah itu apa? Atau kita tanya sebaliknya, apa buktinya bahwa kita ini kurang iman? Ayo, apa ukurannya? Mungkin dulu, kali-kali ngomong sekarang dulu ya. Dulu mereka kalau mengatakan mereka itu imannya bertambah dan kita berkurang, tuh ukurannya salah satunya apa yang paling terkenal? Yang umum, yang semua orang biasanya menganggap itu yang benar. Meskipun ya detailnya macam-macam. Tapi yang umum adalah kalau gereja yang bertambah-tambah imannya adalah gereja yang sukses. Ukuran sukses? Ukuran sukses menurut mereka? Salah satu diantaranya adalah kalau jemaatnya dan terutama pendetanya kaya raya. Begitu kan? Salah satu loh, aku bilang enggak satu-satunya lah ya. Iya kan?
Jadi kalau hidupnya enak, sukses, kaya raya, itu disebut mereka yang bertumbuh dan bertambah. Tapi betulkah bahwa gereja yang bertumbuh imannya itu ukurannya itu? Betulkah? Apakah hanya itu ukuran sukses? Ukuran gereja yang bertumbuh dan bertambah imannya itu apakah hanya itu? Menurut saudara betul nggak? Apa hanya itu? Seandainya, ini berandai-andai ya, saudara pasti tahu beritanya. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada salah seorang generasi penerus pemilik Jarum Kudus atau BCA, anak perempuan mereka, apa ukurannya iman yang bertumbuh dan bertambah? Saudara tahu kan ceritanya, salah seorang anak perempuannya pemilik Jarum Kudus atau boleh kita sebut pemilik BCA, anak perempuannya jadi apa? Hah? Ya kan jadi biarawati. Biarawati itu kalau menurut ajaran Katolik berarti hidup dalam, kalaupun nggak disebut kemiskinan, kita sebut kesederhanaan. Bukan kesuksesan, bukan kekayaan. Nah kalau orang ngomong-ngomong soal kekayaan sih, ini anak perempuan orang nomor 1 kekayaannya di Indonesia, pemilik Jarum Kudus, pemilik BCA. Kira-kira kan gitu kan? Nah, kalau kita tanyakan ke dia apa ukuran iman dia bertumbuh? Apa sama dengan yang pertama tadi? Enggak kan ternyata. Ternyata bagi seseorang ukuran kesuksesan, ada yang berkata kesuksesan dan kekayaan. Tapi bagi yang lain ukuran beriman bertumbuh adalah ya kalau dia bisa melayani, dia hidup sederhana lah. Bahkan mungkin hidup dalam kekurangan. Beda ternyata, sama-sama dikatakan imannya bertumbuh. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Beda kan? Yang kedua yang beda lagi. Kalau kita baca bacaan kita pertama, Habakuk dan Mazmur, apa ukuran iman mereka? Kalau Habakuk, pemazmur, tiap hari yang dilihat adalah ketidakadilan, penindasan, penganiayaan. Hidup sengsara. Baik orang lain yang dia lihat ataupun dirinya sendiri yang alami. Wah, kalau sengsara itu berarti imannya nggak bertumbuh, nggak bertambah. Apakah begitu? Betul nggak? Apakah begitu yang namanya iman bertumbuh? Yaitu kalau, waduh, kalau sengsara ini nggak ada pertumbuhan. Betul begitu? Menurut saya betul kata sebagian orang. Ada orang yang memang berkata begitu menghadapi penganiayaan, penindasan, ketidakadilan, wah, iman susah bertumbuh. Oleh karena itu banyak orang yang kadang-kadang ketika menderita karena sakit, karena bisnisnya kacau balau dan sebagainya, di dalam ketidaksehatan ekonomi dan fisiknya, orang bisa meninggalkan Tuhan, goodbye Tuhan. Karena penderitaan membuat dia tidak bertumbuh imannya, maka dia meninggalkan Tuhan. Satu pihak ada yang begitu. Tapi apa betul itu satu-satunya ukuran? Kalau di dalam kekristenan ada istilah yang sangat terkenal dan jadi sebuah judul buku. Dalam bahasa Indonesia diberi judul Makin Dibabat Makin Merambat. Pernah membaca buku judulnya begitu?
Istilah ini kan istilah umum sekali, bahwa kekristenan dari awal ketika mereka itu dibabat oleh pemerintah Romawi, karena kekristenan dibabat oleh pemerintah Romawi, maka kekristenan malah menyebar ke seluruh dunia, dan kekristenan ada di seluruh dunia. Bukankah itu yang terjadi? Makin ditekan, makin dianiaya, malah imannya makin bertumbuh. Ini kan beda dengan sebelahnya tadi. Yang sebelahnya ternyata begitu ditekan, hidup kok kayak gini. Ya udah, goodbye Tuhan. Imannya nggak bertumbuh, hilang malah kadang. Jadi apa ukurannya tema kita ini, bertumbuh dalam Tuhan? Bertumbuh tuh yang kayak apa? Yang sukses atau yang membiara? Atau yang sebaliknya? Yang dibabat tapi merambat, atau yang dibabat benar-benar hilang? Nah, kalau dua-duanya memang ada, maka ukurannya kan nggak boleh kita lalu membanding-bandingkan. Nah, ketika zaman dulu kita disebut gereja kurang iman, nah itu karena itu orang membanding-bandingkan. Tapi kalau kita lihat fakta, sejarah dan teologi, semuanya ada. Yang ini ada, yang itu juga ada, yang ini ada, yang itu juga ada. Nah, semuanya harus kita terima kan? Enggak bisa kita salahkan, oh yang membiara itu berarti kurang iman, yang sukses saja itu yang beriman. Apa begitu? Enggak kan? Kalau dibabat, merambat, itu hanya yang beriman. Kalau dibabat hilang, lalu disebut tidak beriman. Apa begitu? Ya enggak juga. Memang dua-duanya ada. Nah, oleh karena itulah saudara, intinya dari bacaan-bacaan kita ini adalah iman bukan urusan untuk dibanding-bandingkan. Tapi iman adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Enggak usah, wah imanmu besar, imanku kecil, lalu kita rendah diri. Yang kecil aja Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa juga melakukan hal besar. Ya kan? Itu berarti Tuhan tidak ingin kita itu melakukan pembandingan kecil besar, enggak. Tapi iman adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan punya kuasa untuk menolong melakukan sesuatu terhadap hidup kita, baik iman kita besar atau iman kecil. Yang penting beriman. Karena beriman itu dinamis. Beriman itu tidak statis, tapi dinamis, bisa berubah. Yang tadinya merasa beriman gede, luas, dalam, luar biasa, bisa jatuh. Tapi orang yang kelihatannya tidak beriman atau berimannya lambat, siapa tahu nanti bisa jadi beriman yang luar biasa. Buktinya apa, saudara? Buktinya kalau secara alkitabiah, saya paling suka memberi contoh dari Injil Yohanes. Injil Yohanes menceritakan kepada kita Tuhan Yesus membuat mujizat. Mujizat yang paling pertama menurut Injil Yohanes yang terkenal adalah Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi air anggur. Tapi kalau kita membaca cerita itu, bagian akhirnya ada kalimat orang-orang murid-murid menjadi percaya. Tapi orang-orang atau murid-murid itu siapa? Murid-murid itu apa cuma 12? Kalau menurut Alkitab murid Tuhan Yesus itu apakah cuma 12?
Atau bisa lebih dari itu. Ada yang menyebut bahkan 70. Itu belum tambah lagi murid perempuan belum dihitung. Jadi murid Yesus itu berapa? Wong Jawa ngomong embuh. Iya kan? Ada yang nyebut 12, ada yang 70, ada yang lebih dari itu. Apalagi kalau orang banyak yang percaya juga dihitung. Ngitungnya cuma gimana nggak tahu. 5.000 orang berkumpul di sekitar Yesus itu berarti 5.000 orang itu percaya Yesus nggak? Lah kalau nggak percaya ngapain kumpul gitu ya kira-kira kan kita ngomong kan. Jadi murid Yesus saat itu berapa? Wong Jawa bilang ya embuh. Ra ngerti kita gitu kira-kira gitu kan gitu ya. Nah, Injil Yohanes juga bercerita begitu. Yesus membuat air menjadi air anggur, orang percaya. Lalu yang kedua, Yesus menyucikan bait Allah. Setelah menyucikan bait Allah, pada akhir ceritanya juga masih disebut orang-orang menjadi percaya. Orang-orang itu sekali lagi kita nggak tahu jumlahnya. Siapa mereka kita nggak tahu. Lalu Yohanes memberi contoh. 3 orang nama disebut. Orang pertama namanya siapa? Cerita setelah Tuhan Yesus membuat air menjadi air anggur. Yang kedua Yesus menyucikan bait Allah. Maka cerita selanjutnya menyebut nama orang. Namanya Nikodemus. Setelah cerita Nikodemus ada nama orang lagi. Tapi bukan nama diri. Tapi nama sekelompok yang disebut perempuan Samaria. Lanjutannya ada cerita lagi, menyangkut orang lagi. Namanya tidak disebut, tapi disebut pegawai istana. 3 orang. Saya tanya, setelah Yesus berkarya, banyak orang percaya, 3 orang ini jadi contoh. Menurut saudara-saudara, di antara 3 orang ini siapa yang mestinya paling beriman? Nikodemus, perempuan Samaria, pegawai istana. Menurut saudara, kira-kira mana yang mestinya paling cepat berimannya dan bertumbuhnya? Menurut saudara siapa? Tebak kalau perlu. Sambil saya kasih tahu, Nikodemus itu dalam Alkitab disebut orang Yahudi, pengajar Israel, ya kan? Guru bagi orang Israel. Jadi sukunya suku Yahudi. Suku Yahudi punya pengharapan yang namanya pengharapan Mesianis. Yang kedua, perempuan Samaria. Orang Samaria itu orang apa? Saya beri istilah, kalau tadi Nikodemus adalah orang Yahudi, perempuan Samaria itu setengah Yahudi, setengah asing. Latar belakang orang Samaria adalah pada zaman pembuangan, ya, maka tentara-tentara asing itu ditempatkan di Palestina. Tetapi penduduk Palestina itu dalam perang lawan Asyur, lawan Babel, penduduknya kan diangkut ke Babel, ke Asyur, yang dalam Alkitab disebut zaman pembuangan, gitu kan. Nah, yang daerah di sini dibuang ke sana, di sono padat, di sini sedikit. Supaya imbang, maka veteran-veteran perang ditempatkan di sini. Supaya imbang penduduknya, tapi sekaligus supaya di sini nggak bisa memberontak karena ditempatkan tentara veteran. Tapi namanya orang bergaul, tentara veteran yang ditempatkan di situ ditambah dengan sisa-sisa penduduk asli, namanya orang bergaul. Ada yang berdebat, ada yang lalu cekcok, marahan, ada. Tapi yang jatuh cinta ada nggak? Oh ya ada, namanya manusia ya. Yang jatuh cinta juga ada lah. Yang jatuh cinta itu menikah.
Mantan veteran perang Asyur Babel ketemu penduduk setempat. Itulah yang lalu keturunannya disebut orang Samaria. Maka setengah asing, setengah Yahudi. Yang ketiga, pegawai istana. Pegawai istana jangan bayangkan tukang sapu yang bersihin istana, bukan. Bandingkan dengan Injil lain, pegawai istana itu adalah ternyata seorang panglima. Panglima, berarti kira-kira kalau saat itu ada panglima tentara, itu tentara mana ini menurut saudara? Panglima mana? Panglima Romawi, iya kan? Yang punya tentara saat itu tuh orang mana sih? Yang menjajah Israel itu tentara mana? Kan Romawi. Jadi kalau seorang tentara panglima adalah orang Romawi. Nah sekarang berarti saudara, ada orang Yahudi, ada setengah Yahudi, setengah asing, ada orang asing, yaitu orang Romawi. Mana yang harusnya gampang percaya sama Yesus? Siapa yang mestinya beriman? Yang satu punya yang namanya pengharapan mesianis, akan datang Mesias yang diberikan Tuhan. Yang satu setengah asing, setengah Yahudi. Yang satunya asing total. Mana yang paling gampang beriman? Ayo tebak. Jelas kita akan mengatakan yang paling cepat beriman mestinya Nikodemus. Karena dia orang Yahudi, dia menanti-nanti pengharapan mesianis itu. Tapi diceritakan oleh Alkitab, apakah Nikodemus percaya sama Tuhan mula-mula? Datangnya malam-malam, pulangnya masih gelap juga. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tuh pengajar Israel kayak gini kok nggak ngerti. Karena apa? Karena Nikodemus berkata, gimana caranya aku masuk ke dalam perut ibuku lagi? Kira-kira gitu kan? Kan itu menunjukkan tanda petik kebodohannya Nikodemus. Masa orang masuk dalam perutnya ibu lagi kalau udah tua gitu kan? Nikodemus ternyata tidak gampang beriman. Lalu yang kedua, perempuan Samaria. Gampang dia beriman pada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, hei perempuan, aku minta minum dong. Apa jawab perempuan itu? Lah, kamu orang Yahudi kok minta minum sama aku orang Samaria? Najis, kira-kira gitu kan. Tapi Tuhan Yesus berkata, oh kalau kamu tahu siapa yang minta minum padamu itu, kamu akan minta air terus-menerus. Karena air yang diberikan itu air yang tidak akan habis-habis, yang membuat engkau tidak akan pernah kehausan lagi. Ketika Yesus berkata begitu, perempuan Samaria ngomong apa? Apa engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Ini loh sumur peninggalan bapa kami Yakub. Dari zaman Yakub sampai sekarang airnya masih ada dan masih aku ambil. Apa engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Perempuan ini bangga sekali dengan masa lalu kehidupannya. Apa gampang percaya dia? Gampang beriman enggak dia? Susah. Orang yang punya kebanggaan masa lalu, wah susah. Sudah punya kebanggaan. Lalu Tuhan berkata, nanti pada waktunya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria itu menjawab apa? Gak ngerti aku menyembah pada roh dan kebenaran itu kayak apa. Yang jelas aku punya tempat ibadah. Ini Gurung Gerizim, ini Gurung Ebal. Kami orang Samaria menyembah Tuhan di tempat ini. Enggak butuh yang lain. Wah susah banget ini perempuan Samaria beriman pada Tuhan. Karena susah, lalu Yesus ganti strategi.
Ya udahlah, sok kamu banggalah dengan dirimu, banggalah dengan agamamu di Gunung Eba dan Gunung Gerizim. Silahkan bangga, tapi cuma sekarang saya minta satu, sok bawa suamimu ke sini. Apa yang terjadi pada perempuan Samaria itu? Kaget dia. Kok aku ditanya suami? Suami itu yang mana? Aku punya beberapa. Kira-kira gitu kan. Malu perempuan Samaria ini ketahuan siapa dirinya. Oleh karena itu dengan malu dia pergi langsung masuk ke kota Samaria. Tapi dia malah lalu cerita. Ada orang bisa tahu siapa aku meskipun aku nggak kenal dia dan dia nggak kenal aku. Sejak itu perempuan Samaria itu beriman pada Tuhan dan mengabarkan imannya pada penduduk Samaria. Akhirnya beriman, tapi susahnya setengah mati. Yang ketiga, pegawai istana, panglima Romawi, orang Romawi. Kira-kira panglima Romawi ini orang pintar enggak? Panglima loh, ini bukan prajurit loh ya. Kalau dia udah jadi panglima kira-kira lebih pintar enggak dibanding prajurit-prajuritnya? Ya mungkin ada prajurit yang kadang 1-2 pintar juga gitu. Tapi kalau orang sudah diangkat jadi panglima paling tidak dia udah menonjol ya. Udah punya kemampuan yang teruji. Maka dia diangkat. Lalu panglima Romawi ini punya agama enggak? Kalau perempuan Samaria ini kan punya agama. Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Kalau Nikodemus punya tempat ibadah sendiri, punya pengharapan mesianis beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Kalau pegawai istana, panglima ini punya agama enggak? Menurut saudara punya enggak? Punya. Orang Romawi saat itu berkebudayaan apa? Yang kita kenal sehari-hari zaman sekarang itu zaman Helenisme. Orang Romawi itu agamanya, kepercayaannya, budaya Helenisme, percaya kepada dewa-dewi Yunani. Jadi agama juga punya kan pegawai istana ini. Jabatan punya, kekayaan punya, agama punya. Tapi dia datang pada Yesus hanya berkata apa? Cuma berkata, Tuhan tolong. Dia enggak debat, dia enggak banyak alasan, dia cuma minta tolong. Beriman enggak dia berarti kepada Tuhan? Ya kalau enggak beriman enggak minta tolong, ngapain gitu kan? Lalu terjadilah apa permintaan pegawai istana ini. Jadi dari 3 orang ini ternyata yang imannya bertumbuh yang mana? Pemerintah Romawi yang pertama. Yang kedua, perempuan Samaria yang campuran setengah Yahudi setengah Yunani. Yang ketiga, malah Nikodemus yang harusnya paling beriman, tetapi ternyata malah nggak ngerti apa-apa. Bahkan jawabannya ngaco gitu kan. Masa orang masuk dalam perut ibu lagi? Gitu ya. Sepakat? Yang harusnya nomor 1 jadi terakhir, yang terakhir malah jadi nomor 1. Yang tengah ya tetap di tengah. Tapi apa begitu terus iman mereka? Ini pertanyaan kuncinya. Apakah iman mereka itu begitu terus sampai mati? Ya atau enggak? Pertanyaan detailnya adalah, ketika Tuhan Yesus disalib, mati, lalu diturunkan dari kayu salib, siapa yang merawat jenazah Yesus? Ada yang hafal cerita Alkitab ini enggak? Siapa yang merawat jenazah Yesus yang diturunkan dari salib?
Jawab, siapa yang tahu? Siapa? Ada 2 orang. Loh, tak tambahi penjelasannya, 2 orang. Satu yaitu pemilik kubur yang namanya Yusuf dari Arimatea. Ya kan? Terus yang kedua yang datang siapa? Nggak tahu? Dibuktikan ya saudara ya, kita baca Yohanes cerita akhir-akhirnya. Yohanes pasal terakhir, Alkitabnya masih baru jadi lengket. Pasal 19, Yesus dikuburkan. Sebelum pasal 20. Saya bacakan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39-nya, pasal 19. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 30 kilogram beratnya. Jadi siapa yang datang selain Yusuf Arimatea? Saya tanya, kemana pegawai istana? Kemana perempuan Samaria? Kemana? Gak ada ceritanya. Yang ada ceritanya adalah jadi kalau gitu yang paling beriman siapa sekarang? Yang paling beriman siapa? Kan tadi kita sudah sepakat ya, cerita di muka itu Nikodemus paling jelek, pegawai istana paling baik, yang tengah tetap tengah. Tapi di akhir cerita yang ngerawat Yesus siapa? Yang paling baik tadi atau yang paling jelek? Yang di depan. Ternyata yang paling jelek di depan sekarang jadi ya dia yang paling perhatian sama Yesus, mau merawat, mau berkorban demi Yesus. Yang pertama, kedua nggak ada ceritanya, nggak tahu kemana. Jadi dengan contoh ini, apakah kita masih mau membanding-bandingkan iman? Tuh gereja yang bertambah-tambah imannya, ini gereja kurang iman, apa begitu? Dalam hidup sehari-hari saudara, ada enggak orang-orang yang ya tadinya kelihatan tidak beriman, tadinya biasa-biasa aja, tapi nanti tiba-tiba dia ikut pelayanan yang luar biasa. Tapi ada enggak juga yang tadinya kita kenal orang ini, kemana-mana kalau ngomong sedikit-sedikit, haleluya, puji Tuhan. Kita lihat, wah ini orangnya kemana ini? Wah kemana-mana kita dengar cerita, dia ikut persekutuan ini, persekutuan itu, persekutuan ini. Pokoknya hidupnya tiap hari urusannya persekutuan, persekutuan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu dengar tiba-tiba, orang ini kenal seseorang. Begitu kenal jadi pacar, lalu sekarang dia pengakuan imannya berubah. Ada enggak? Ada enggak pernah dengar cerita begitu enggak? Yang tadinya kemana-mana pokoknya haleluya puji Tuhan. Udah deh pokoknya pendeta aja kalah suci kayaknya. Karena dia udah mabuk agama. Ya. Tapi akhirnya pengakuan imannya berganti. Tadinya pengakuan iman rasuli, sekarang nggak tahu pengakuan imannya apa. Ngikutin yang katanya calon pasangan. Ada nggak?
banyak. Jadi sekali lagi intinya apa saudara ketika kita ngomong-ngomong soal iman? Bersyukurlah kalau iman kita ini bertambah-tambah. Bersyukurlah kalau iman kita ini bertambah maju. Bersyukurlah kalau kita ini kayak Timotius punya nenek orang Kristen baik namanya Lois. Punya ibu orang Kristen baik namanya Eunike. Lalu Timotius sebagai anak dan sebagai cucu, wah hidup dalam iman Kristen yang baik. Bersyukurlah kalau seperti itu. Tapi hati-hati pada saat kita merasa diri paling wah, paling hebat, lalu membanding-bandingkan, hati-hati bisa jatuh kita nanti. Dan itulah cerita tadi Nikodemus perempuan Samaria dan pegawai istana. Yang jelek bisa jadi yang terbaik, tapi yang terbaik terus pergi kemana? Enggak tahu kita. Yang paling penting adalah kita minta Tuhan menyertai kita agar iman kita, kedekatan kita dengan Tuhan makin bertambah, makin bertumbuh. Seperti pohon anggur, pokok anggur yang selalu menempel pada carangnya. Hati-hati saudara ya, kita ngomongin iman itu ya, enggak semudah yang dibayangkan. Saat teduh bagi kita saudara-saudara. Mungkin ada persembahan pujian? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan daripada Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam penjara, pada hari ketiga, bangkit dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan semuanya datang untuk mengampuni dan hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia kudus dan persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, bukan mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat ada di dalam liturgi halaman terakhir, ini cukup banyak untuk yang sakit, untuk yang berulang tahun. Tapi sekali-sekali saya minta ini kita berdoa satu hal ini saudara. Pendeta itu suruh mendoakan orang terus ya. Tapi kali ini kita mau berdoa untuk pendeta. Pertama untuk pendeta Edo GKI Guntur, tahu ya pendeta Edo. Istrinya semalam meninggal dunia karena demam berdarah. Jadi GKI Guntur sekarang lagi berduka, tetangga kita GKI. Jadi kita doakan istri pendeta Edo, kita doakan pendeta Edo dan keluarga yang sedang berduka karena istrinya meninggal. Yang kedua kita berdoa untuk pendeta GKI Gatot Subroto. Seminggu lagi punya anak atau punya cucu saudara? Nah, saudara seminggu lagi punya anak atau punya cucu ya? Ya kita doakan pendeta GKI Gatot Subroto ya, pendeta Nadia yang minggu-minggu ini atau ya pokoknya minggu-minggu ini akan melahirkan
operasi sesar yang mungkin juga perlu kita doakan. Itu perlu kita doakan juga ya. Oke. Ada yang mau mendoakan yang khusus pendeta? Yang pendeta mendoakan yang ada di liturgi, tapi jemaat mendoakan pendeta ganti dong. Ada yang mau? Penatua? Masa pendetanya mendoakan terus nggak pernah didoain gitu. Ayo Pak, sini Pak, depan Pak. Atau Ibu yang berdoa untuk pendeta? Atau ketua majelis? Pak Heru? Ayo Pak Heru, doakan pendeta, nanti saya doakan yang lain. Pendeta juga perlu diberi kekuatan, saudara ya. Ya, Pak Heru silahkan doakan dulu. Berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di sini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami dengan bersatu hati kami ingin berdoa ya Tuhan. Terutama saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga Pendeta Edo ya Tuhan, di mana dalam semalam istri dari Pendeta Edo Engkau panggil ya Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh hati Pak Edo sekeluarga mungkin akan mengalami kesedihan yang luar biasa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sangat sayang kepada istri Pendeta Edo. Engkau panggil, dan kiranya ya Tuhan dalam kesedihan ini keluarga Pak Edo, keluarga besar, semakin diberikan kekuatan dan diberikan juga penghiburan ya dan sukacita, di mana keluarga Pendeta Edo juga mungkin percaya ya dan akan sangat percaya bahwa istri dari Pendeta Edo sudah dipanggil dan sudah hidup bersama dengan Tuhan Allah di surga. Ya kiranya Tuhan semua yang ditinggal juga akan diberikan kebahagiaan ya, penghiburan ya, di mana di balik semua kedukaan ini pasti Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang terbaik untuk keluarga Pak Edo. Dan kami juga ya Tuhan di tempat ini kami juga berdoa untuk gembala jemaat kami Ibu Pendeta Nadia yang kurang lebih di bulan ini juga dalam waktu dekat ini juga Engkau akan berikan kebahagiaan, di mana Bu Pendeta Nadia Engkau akan berikan anak ya Tuhan. Kiranya nanti proses melahirkan Engkau juga yang akan sertai, Engkau berikan kemudahan sehingga pada saatnya nanti seorang anak akan lahir ya, memberikan kebahagiaan untuk kedua keluarga, untuk keluarga besarnya ya Tuhan. Dan kiranya nanti anak yang lahir juga itu akan dapat memuliakan Tuhan di keluarga dan di jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan. Itu mungkin doa kami untuk dua keluarga ini Tuhan. Satu keluarga Kau berikan kedukaan, kiranya Kau ketabahan, dan satu keluarga juga Kau berikan kebahagiaan dengan akan lahirnya seorang anak ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan segala doa kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, sebagai kesatuan jemaat Tuhan di tempat ini, kami mau berdoa sekarang untuk jemaat-Mu ini. Terutama Tuhan kami berdoa untuk Bapak Charles Napitupulu, Bapak Ku Yanlin, dan juga Saudari Siani. 3 orang saudara kami yang mengalami gangguan kesehatannya, sehingga mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan dari sakit penyakit yang dideritanya. Kami memohon padamu Tuhan, pakailah dokter, obat-obatan, makanan-makanan bergizi wujud berkat Tuhan, itu semua untuk boleh memberi pemulihan pada saudara-saudara kami yang masih membutuhkan perbaikan dalam kondisi fisiknya karena sakit penyakit yang dideritanya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang mulai memasuki pendidikan-pendidikan yang saat ini sudah dalam tahap menghadapi ulangan-ulangan di sekolahnya,
di mana mereka butuh konsentrasi yang tinggi dan butuh kesehatan yang baik supaya dapat belajar dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong di tengah-tengah situasi perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, dan terutama saat ini ketika ada situasi di mana demam berdarah telah memakan korban dalam diri Ibu Edo. Oleh karena itu ini memberi peringatan pada kami untuk lebih hati-hati di dalam menjaga kebersihan rumah kami, agar diri kami dan anak-anak kami, keluarga kami tidak sampai terkena juga gigitan nyamuk demam berdarah itu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk keamanan dan kedamaian dunia. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan di tengah dunia dalam Yesus Kristus yang memberi perdamaian di tengah-tengah dunia yang berkecamuk oleh berbagai macam persoalan, baik itu peperangan ataupun kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Dan pada akhir doa kami Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober. Kami berdoa untuk saudara Sean Adriel Manalu, kami berdoa untuk Bapak Kiswarto Adi, lalu kami berdoa untuk Ibu Sinta, Ibu Febe, Ibu Lim Linnyo, Ibu Kenny, dan juga Ibu Soeharti. Saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun ini, kiranya Tuhan juga tambahkan berkat-berkat untuk mereka dalam berbagai macam bentuk, terutama damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan doa ini kami minta dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Heru. Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan seperti yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Cakrawala, hai puji namanya semesta
tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, semua karena atas kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan dengan kerendahan hati. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu pengutusan, Tinggallah dalam Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.